Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Sabita Salwa dari SMA Negeri 8 Semarang dengan nomor peserta 22-2-072. Di sini saya akan melaksanakan praktikum biologi mengenai bioteknologi dengan subtema fermentasi. Nah, tujuan praktikum yang akan saya laksanakan di sini yaitu untuk mengetahui proses biologis yang terjadi pada pembuatan donat. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, yuk kita kenal apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian tubuh makhluk hidup, yaitu mikroorganisme, untuk memproduksi barang atau jasa guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nah, bioteknologi sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Yang pertama, untuk bioteknologi tradisional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup tanpa direkayasa. Cirinya antara lain memanfaatkan organisme secara langsung, umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan. Pemanfaatan tekniknya secara sederhana, misalnya dengan cara fermentasi, dan dilakukan turun-temurun secara tradisional. Nah, contohnya di sini antara lain donat yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae, tempe yang memanfaatkan Rhizopus oligosporus, kemudian tape yang memanfaatkan Saccharomyces cerevisiae, dan yogurt yang memanfaatkan Lactobacillus streptococcus. Sedangkan untuk bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang memanfaatkan bagian tubuh makhluk hidup yang sudah direkayasakan. Cirinya antara lain, yang pertama melibatkan teknik rekayasa fermentasi, pengetahuan biokimia dan biomolekuler, kemudian umumnya digunakan untuk kebutuhan industri skala menengah atau skala besar, melibatkan berbagai macam teknik dari berbagai macam pengetahuan yang saling terpadu. Contohnya nih, pemanfaatan mikroorganisme sebagai agen produksi, pemanfaatan protein sel tunggal atau PST secara teknik, kemudian ada rekayasa genetik, teknologi hibridoma, dan kultur jaringan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya donat merupakan salah satu contoh produk hasil fermentasi menggunakan konsep bioteknologi yang mana memanfaatkan ragi yang berasal dari spora jamur Saccharomyces cerevisiae. Donat sendiri merupakan salah satu makanan atau kudapan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nah, untuk mengetahui gimana sih prosesnya, mari kita simak video berikut. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Lalu, cek keaktifan ragi dengan cara melarutkan ragi dengan gula pasir dan air hangat. Aduk hingga larut, kemudian tutup rapat dan tunggu beberapa saat hingga berbusa. Langkah yang selanjutnya yaitu campurkan semua bahan termasuk tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 30 gram, kemudian aduk dulu hingga bercampur rata. Jangan lupa tambahkan garam yang sudah disiapkan. Tuangkan ragi, lalu 2 butir kuning telur, tuangkan 130 ml susu water cair dingin secara bertahap sembari diaduk perlahan. Seperti yang kita tahu, adonan donat sendiri berasal dari tepung yang mengandung karbohidrat yang dicampur dengan ragi dan bahan lainnya. Selanjutnya, karbohidrat atau polisakarida pada tepung akan dihidrolisis atau dilarutkan dengan cairan berupa susu, dan proses pemikseran ini akan memecah polisakarida menjadi monosakarida atau glukosa. Di samping itu, tepung terigu juga mengandung protein yang tidak menyerap air, sehingga saat pengadukan terbentuklah gluten. Gluten inilah yang nantinya akan menghalangi keluarnya gas karbon dioksida dari adonan yang sudah mengalami fermentasi. Jika adonan sudah kalis, matikan mixer dan sisihkan. Tutup rapat adonan menggunakan plastik, kemudian tunggu selama 30 menit. Pada saat adonan donat ditutup rapat, maka akan terjadi fermentasi
fermentasi, di mana glukosa sebagai hasil pemecahan polisakarida akan difermentasi oleh ragi dengan urutan seperti bagian di atas. Yang pertama, glukosa akan mengalami proses glikolisis yang mana akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Proses kedua yaitu fermentasi alkohol yang menyebabkan masing-masing asam pirufat yang memiliki rumus molekul C3H4O3 hasil glikolisis akan melepaskan 1 karbon dan 2 oksigen atau biasa kita sebut sebagai karbon dioksida sehingga terbentuklah asetaldehid yang hanya memiliki 2 karbon saja. Karena dipicu dengan terbentuknya gluten pada adonan yang bersifat menghalangi keluarnya karbon dioksida, maka karbon dioksida akan terperangkap di dalam adonan tepung. Namun, dia akan tetap berusaha keluar, mendesak lapisan elastis dan ekstensibil tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengembangan atau penambahan volume pada adonan donat. Nah, jika prosesnya dilanjutkan, maka hidrogen dan elektron dari NADH akan terlepas dan berikatan dengan asetaldehid membentuk etanol. Tapi proses pembentukan etanol tidak terjadi dalam pembuatan donat karena adonan donat mengalami proses pemasakan atau penggorengan. Setelah 30 menit, buka adonan dari plastik. Kemudian, remas-remas untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Langkah yang selanjutnya yaitu cetak adonan menggunakan cetakan donat. Taruh pada kertas minyak, kemudian sisihkan. Ulangi hal yang sama hingga adonan donat habis. Tutup menggunakan kain penutup dan tunggu hingga 15 menit. Nyalakan kompor, tuangkan minyak dan tunggu hingga panas. Masukkan donat satu persatu dan masak hingga kecoklatan. Angkat kemudian tiriskan. Tambahkan topping di atasnya dan donat siap untuk dikonsumsi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan donat merupakan salah satu bentuk bioteknologi tradisional berupa fermentasi tepung terigu yang mengandung karbohidrat dengan ragi atau bahan pengembang lainnya. Nah, fermentasi itu sendiri merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Terbukti bahwasanya banyak kalangan yang menyukai donat, sehingga secara tidak langsung dapat membuka peluang berupa lapangan pekerjaan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.